Nah, ada nih bro, film yang bergenre tema seorang psikopat, tapi psikopatnya itu adalah seorang penegak hukum. Nah gimana coba tuh kita buat ngelaporin kelakuannya? Dilaporin nggak mungkin digubris, nggak dilaporin, ya kita jadi korban. Nah di awal film, kita diliatin tuh sama seorang cewek yang terlihat babak belur. Gak tahu tuh si cewek babak belur kenapa, tapi dia terlihat sedang diikutin oleh sebuah mobil dan juga seseorang yang ada di dalamnya. Nah pas si cewek udah terlihat ripuh, orang dalam mobil tersebut ngasih si cewek sebotol air gitu guys dan sebuah tembakan. Dan saat si cewek ngambil tembakan yang dia kasih, dan film pun baru aja dimulai. Nah, beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan seorang cewek bernama Bobby guys yang lagi OTW ke rumah pacarnya. Dia ditelepon sama kakaknya tuh, yang nyuruh dia buat tidak kembali ke pacarnya. Karena si kakak mikir, kalau pacarnya tersebut adalah tipe orang yang sangat buruk yang sama aja dengan ayah mereka. Nah, sekedar info si Bobby ini kabur dari rumahnya karena bapaknya itu suka KDRT gitu guys sama dia. Tapi anehnya si Bobby ini malah milih pulang ke rumah pacarnya guys. Ya, kata si kakak mah pacar si Bobby mah sama aja gitu kayak ayah mereka. He can rot in hell. Nah saat di pom bensin, si Bobby kemudian terdengar diajak ngobrol tuh sama seorang sheriff yang mulai so akrab kepadanya. Bahkan nanya-nanya tentang masalah si Bobby sambil menawarkan sebuah minuman soda kepadanya. Nah si Bobby yang melihat si sheriff dengan sikap so asiknya, ya tentu aja langsung menolak minuman dari si sheriff ya guys. Karena si Bobby ini bukan cewek murahan. Dan si sheriff yang kayaknya sedikit kecewa tuh sama si Bobby, ya kemudian terlihat pergi dari sana. What's up? Nah pas si Bobby sedang nyetir sambil teleponan, nah si Bobby ini nggak sengaja ngebut dan melewati batas maksimal mobilnya guys. Dan si sheriff yang tadi terlihat so asik kemudian mengikutinya. Dan untuk mengantisipasi keadaan, si Bobby kemudian terlihat sedikit berdandan guys. Ya siapa tahu kan si sheriff jadi suka, terus nggak jadi tuh nilang dia. Oh, hey officer. Everything alright? Nah terus si sheriff minta sama si Bobby buat nunjukin SIM sama STNK-nya guys sama dia. Nah, si sheriff di sini kemudian ngomong tuh kalau si Bobby itu sudah kebut-kebutan di jalan dan juga merusak sirine lampu dari mobilnya. Nah sebenarnya mah ini mah alasan si sheriff doang sih buat nyari-nyari kesalahan dari si Bobby aja. Ya lagi BU meren ya si sheriff buat popok anak. Wait here. Nah pas si sheriff nyamperin si Bobby, dia kemudian bilang tuh kalau si Bobby harus bayar denda. Tapi dendanya itu guys yang gak ngotak berapa coba anjir? $1.000? Ya tentu aja lah ya si Bobby gak mau dong. Ya karena di samping gak masuk akal, dia juga gak punya duit buat bayar denda segede itu. Nah kemudian nego lah tuh si Bobby sama si sheriff. Dan akhirnya si Bobby didenda hanya $300 aja. Ya tetap aja lah ya anjir gede ini mah 4,5 juta ditilang ngapain masuk ke perut ladusing. Wait. I'll pay you the $300. I just don't have any cash. Nah karena tidak ada uang cash, si Bobby kemudian disuruh tuh sama si sheriff buat ambil duitnya di pom bensin. Dan untuk berjaga-jaga agar si Bobby tidak kabur, si sheriff menyita HP-nya dan membuat si Bobby merasa aneh dengan sikap si sheriff. Nah pas nyampe di pom bensin, ternyata bener tuh guys ATM-nya ada. Tapi masalahnya itu, ATM-nya itu lagi ucak. Nah terlebih lagi kartu ATM si Bobby nggak bisa dipakai guys karena kosong tuh nggak ada saldonya. Dan untungnya si Amang mentraktir si Bobby sebuah minuman bersoda. Ya lumayan lah ya buat ngilangin pusing di babatoknya. Nah ternyata kabarnya si sheriff juga suka nilang sembarangan guys. Karena sudah banyak tuh cewek yang nyari mesin ATM buat bayar si sheriff. Udah watak meren lah ya si sheriff mah. Dan kemudian si Bobby pun melanjutkan perjalanan. I'm Bobby. Border's only an hour and change away. Nah di tempat si sheriff, pacar dari si Bobby kembali nelpon ke HP si Bobby guys. Dan diangkat tuh sama si sheriff. Dan bener aja guys, gak cuma HP milik si Bobby, banyak banget HP yang udah disita sama si sheriff. Nah si sheriff kemudian terlihat ngeluarin snipernya gitu guys. Dan terlihat membidik si Bobby. Gak tahu tuh mau apa si sheriff. Dan ternyata si sheriff membidik lampu belakang mobil si Bobby. Ya kita gak tahu sih dia melakukan itu untuk tujuan apa.
Nah, karena tidak tahu apa-apa, si Bobby kemudian bodo amat guys dan lanjut pergi dari sana. Dan saat si Bobby menyalip mobil yang menghalanginya, si sheriff datang lagi tuh dan menginterogasi si Bobby untuk yang kedua kalinya. Turn off your engine, please. Say what? Your lights out. Busted. Nah, si sheriff kemudian ngomong tuh kalau sen-sen mobil si Bobby itu rusak. Padahal kan itu kelakuan dia ya. Terus dia mengungkit soal pembayarannya dan menganggap si Bobby itu mau kabur. Padahal dia suruh si Bobby buat nunggu di pom bensin. Nah, kemudian si Bobby digrepe-grepe lah tuh sama si sheriff dengan alasan penggeledahan. Dan gak cuma HP-nya aja yang disita, bahkan si miliknya. Dan si sheriff nyuruh si Bobby buat mampir ke kafe biar dia bisa ngambil uang. Yes, I understand. Nah, saat si Bobby kembali OTW, si sheriff sekarang dengan terang-terangan menembak ban mobil milik si Bobby guys. Bahkan si Bobby sampai nyusruk tuh diruyuk. Dan saat si Bobby keluar dari dalam mobilnya. Nah, anehnya ini si sheriff putar balik tuh guys, gak nyamperin dia. Fucking asshole. Nah, setelah berjalan kaki bertelanjang batok dan pepanasan, si Bobby akhirnya sampai juga guys di kafe yang disebutin sama si sheriff. Si Bobby juga nyolong duit orang loh guys di sana. Buat apa coba? Ya buat kebutuhan dia aja tuh, karena kan ATM dia itu saldonya kosong guys. Nah, saat si Bobby nelpon pacarnya, si Bobby kemudian bercerita tuh sama si Red kalau dia sedang diteror oleh seorang aparat. Tapi si pacar malah nggak percaya guys. Dan nuduh si Bobby sudah berselingkuh. Dan membuat alasan supaya si pacar jadi iba sama si Bobby. Nah, setelah itu, si Bobby kemudian mesen kopi guys sama si Amy. Nah, si Bobby kan ngambil uang kembalian orang ya. Dan karena perilaku tersebut, si Amy pun dipanggil oleh atasannya dan ditanya kemana uang kembalian di atas meja. Nah, sementara itu si sheriff terlihat udah nyampe aja di sana guys tuh di depan kafe. Dan si Bobby pun terlihat pergi ke kamar mandi. Ya, tujuannya sih buat melarikan diri guys lewat pintu belakang. Nah, karena rencananya tidak berhasil, si Bobby kemudian balik lagi tuh ke dalam kafe. Tapi percaya nggak guys, si sheriff terlihat membawa mobil si Bobby dan membuat si Bobby jadi sangat bertanya-tanya. Nah, kemudian si Bobby punya ide gitu guys buat ngelihin si sheriff dengan cara nelpon 911 dengan alasan melaporkan sebuah perampokan. Dan ya, rencana tersebut terlihat berhasil guys sebagai pengalihan. Nah, saat si Bobby melihat mobilnya yang terparkir di luar, ternyata si sheriff sudah mengganti lampu sen belakang bahkan ban mobil milik si Bobby guys yang sudah dia tembak dengan pistolnya. Dan kita balik lagi guys ke kasus uang yang diambil tuh sama si Bobby. Yang membuat si Amy harus dipecat karena dianggap sudah mengambil uang kembalian tersebut. Nah, saat si Bobby nelpon si anak karena kunci mobilnya diambil si sheriff tiba-tiba aja muncul di belakang si Bobby guys, ajaibisan padahal dia barusan OTW ke kilometer 10. Dia juga balikin kunci mobil tuh dan HP si Bobby. Lalu dia bilang kalau dia sengaja menderek mobil si Bobby karena si sheriff itu punya jasa yang besar sama tukang dereknya. Nah, siapakah tukang derek tersebut? Glad to see you're safe. Nah, saat keluar dari dalam kafe, si Bobby kemudian nyamperin si Amy guys buat minta maaf karena dia dipecat. Ya, walaupun si Bobby di sini belum ngaku sih kalau dia itu orang yang sudah ngambil uang kembalian. Tapi intinya, si Bobby itu merasa tidak enak dan ngajak si Amy buat pulang bareng sama dia. Nah, karena si Amy ini sebenarnya udah nggak betah juga kerja di sana, dia kemudian hayu-hayu aja guys karena ya resmi juga lah sekarang udah jadi pengangguran. Dan mereka pun terlihat berpamitan dengan tempat tersebut. Ya lumayan lah ya. Siapa tahu kan si sheriff nggak gangguin si Bobby lagi kalau ada temen. Fuck you, Ruby, and all who dine in you. I'm out. Nah, di perjalanan, dua cewek tukang gosip ini kemudian saling gibah guys soal keluarga mereka. Nah, terutama si Amy nih, yang mempunyai ayah seorang pecandu dan seorang ibu yang suka banget mukulin dia, bahkan dalam hal kecil seperti kalau dia pipis sembarangan. Nah, katanya sewaktu-waktu si Amy itu kabur karena merasa pusing gitu guys dengan suasana di dalam rumahnya.
Dan sampailah dia di kafe yang tadi. Ya namanya juga Genjet ya guys. Baru aja berantem dengan orang tua, udah merasa si paling tersakiti tuh. Devout Christian. She still thinks I'm a virgin. Nah saat giliran curhat si Bobby, si Amy terlihat mendengarkan banget guys curhatan dari si Bobby. Ya sebenarnya mah sama aja sih ya. Kalau si Amy kan ibunya tuh yang suka mukulin dia. Nah kalau si Bobby itu ayahnya yang suka mukulin dia. Nah tapi katanya ayahnya ini nggak pernah mukulin si Anna guys yang merupakan saudara perempuannya. Nah di sini si Amy mikir guys, bisa aja tuh sebenarnya si Anna juga dipukulin. Tapi si Anna itu nggak curhat tuh sama si Bobby. She was protecting me all along. Nah karena dirasa udah akrab banget, si Bobby kemudian jujur tuh kalau dia itu yang ngambil uang kembalian di atas meja. Nah anehnya si Amy sebenarnya tahu guys, tapi dia memilih untuk diam aja dan menganggap si Bobby itu lagi BU banget, tapi dia nggak nyangka kalau dia akan dipecat. Nah si Bobby kemudian cerita tuh kalau dia ngambil uang tersebut karena si Sheriff udah neror dia. Dan saat si Amy bercerita kalau si Sheriff itu memang aneh banget karena banyak banget cewek yang lewat yang ketakutan saat mereka bertemu dengan si Sheriff di kafe. So you know him? No, Amy. Nah, pas si Bobby masih bingung, dia kemudian melihat sebuah kebul tuh guys di arah gurun. Dia udah pasti tahu dong kalau si Sheriff ada di sana dan dia pun kembali masuk ke mobilnya. Tapi suenya, si mobil susah banget buat di starter dan membuat si Bobby jadi makin ketakutan. Nah, saat mobil berhasil kembali dipajuin, si Sheriff terlihat ngikutin si Bobby gitu guys dari belakang sambil nabrak-nabrakin mobilnya ke mobil si Bobby. Dan untungnya ada si amang kurir truk yang lagi istirahat dan si Bobby pun meminta bantuan sama si amang tersebut. What happened? Benji, Chase, don't. Nah, watadosnya, si Sheriff malah memutar balikan fakta dan menuduh si Bobby itu seorang buronan guys yang sudah menculik dan juga sudah memakan banyak korban. Dan saat si Amang Jahid merasa bingung yang benar itu yang mana. Lalu tiba-tiba... Nah karena udah parno, si Bobby waktu ada yang ngelakson aja, nyangkanya itu adalah si Sheriff Kopet guys, dan ternyata itu adalah mobil si pelancong biasa. Dan suenya mobil si Bobby malah ngadat guys. Dan dia pun mampir ke tempat bongkar oli gardan. Dan saat dia di sana, mobilnya beneran mati dan si Bobby mendorongnya untuk masuk ke bengkel. Nah, saat si Bobby mulai ngantuk, tiba-tiba aja muncul seseorang gitu guys yang terlihat datang ke sana. Dan saat si Bobby menyerang, orang tersebut dengan menggunakan kayu. Ternyata orang tersebut bukan si Sheriff guys, tapi tukang pila. Pakai kupluk soalnya. Afraid Coco's just the best smell. Nah, karena dirasa disambut dengan baik, si Bobby kemudian mengobati luka si Eddie guys, karena dia juga katanya belajar untuk jadi seorang perawat. Nah, si Eddie terdengar ngomongin bosnya tuh. Dan saat bos dari si Eddie sampai di sana, si Bobby pun meminta izin untuk ke kamar mandi karena si Bobby udah kebelet pipis banget. Nah, saat akan ke kamar mandi, si Bobby kemudian ngerasa aneh guys dengan tempat tersebut. Nah, beneran aja coba guys. Ternyata bos si Eddie itu adalah si Sheriff. Ya, ini adalah hari yang sangat buruk guys buat si Bobby pokoknya. How far will you go? Nah, saat si Bobby baru sadar, dia kemudian meminta tolong tuh pada si Eddie buat lepasin dia. Nah, si Eddie ini kayaknya orang sedikit kurang deh guys di otaknya. Terlihat dari cara dia bicara. Bahkan cepet nafsu, karena langsung kokorobet pada baju si Bobby dan juga celana si Bobby. Nah, kemudian si Sheriff dengan tongkatnya langsung menyuruh si Eddie buat diam guys, karena nggak sopan kan main kodok-kodok aja. Dan si Eddie pun nurut-nurut aja tuh. Ya, karena dia juga katanya adik si Sheriff guys, adik asli ini mau guys, adik beneran. Nah, setelah itu,
Si Bobby kemudian terdengar bertanya tuh kenapa si Sheriff melakukan kekopetannya pada dirinya. Nah alasannya itu aneh banget guys kalau kata saya mah. Karena alasannya itu adalah si Eddie yang merupakan adiknya. Yang katanya si Eddie itu dulu pernah disakiti oleh seorang perempuan yang merupakan pacar si Eddie. Nah jadi si Sheriff memburu semua cewek yang lewat ke sana. Dia ngerasa kalau semua cewek itu sama aja guys suka nyakitin seorang pria. Termasuk ibu mereka yang rahang giginya sudah dia jadikan pisau. Ya inti nama si Sheriff mah emang psikopat guys. Gak jelas pokoknya suka banyak alasan doang. Nah, setelah semua itu, si Sheriff kemudian berkata pada si Bobby guys kalau dia akan melepaskannya asal si Bobby bisa lari sejauh 7,5 km. Nah, kalau gagal, si Bobby akan dieksekusi guys. Dan si Bobby pun terdengar menolak permainan dari si Sheriff. Tapi si Sheriff tidak memberi pilihan guys dan langsung memotong lidah si Bobby. Nah, saat si Bobby baru sadar dari pingsannya, dia terlihat sangat kesakitan banget guys lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Nah kayaknya si Sheriff memulai permainannya guys. Karena dia berkata kalau si Bobby kita biarin aja. Selama 5 menit biar dia jalan dulu agak jauh. Dan si Sheriff akan ke WC dulu buat pipis. Nah singkat cerita si Bobby terlihat luntang-lantung di antah-berantah. Sampai si Sheriff datang guys dengan mobilnya. Ya ini akan menjadi adegan awal guys. Dimana cewek di awal film dieksekusi oleh si Sheriff. Nah, karena si Bobby sudah leklok dan akhirnya tumbang juga, si Sheriff kemudian terlihat mencatat tuh jarak tempuh si Bobby udah sampai mana. Kan si Sheriff janjinya 7,5 km ya untuk si Bobby dibiarin bebas. Nah, ini si Bobby baru 7,3 km, kurang 200 meter tuh. Dan si Sheriff pun keluar dari dalam mobil untuk memberi air dan juga sebuah pistol. Nah, si Bobby kemudian mengambil air di depannya, tapi dia malah numpahin air tersebut guys di depan muka si Sheriff. Dan pistol yang diberikan oleh si Sheriff juga si Bobby ambil. Tapi pistol tersebut si Bobby pakai buat nembak kepalanya sendiri. Karena si Sheriff ngerasa kesal dengan tingkah si Bobby, si Sheriff kemudian terlihat nyamperin tuh si Bobby yang udah ngagoler di atas tanah. Tapi si Bobby ternyata pura-pura guys, dan nusuk si Sheriff di perutnya dengan pisau si Sheriff yang si Sheriff gunakan untuk memotong lidah si Bobby. Nah tapi bolohnya bukannya menghabisi si Sheriff, si Bobby malah kabur dan masuk ke dalam mobil si Sheriff guys. Entah naon atau nu dipikirkan etaku si Bobby. Kan kata kita mah atuh hantem-hantem ya si Sheriff teh pakai batu. Dan karena perilaku tersebut, si Sheriff berhasil sedikit memojokkan si Bobby. Nah saat mereka berdua pak-pik-pek di atas tanah, akhirnya si Bobby mendengar saran dari saya juga guys dan menghantam tuh si Sheriff dengan menggunakan batu. Lalu si Bobby kembali masuk ke dalam mobil dan menghadapkan mobil tersebut dengan si Sheriff yang hanya memiliki 1 peluru. Nah setelah si Sheriff modiar, si Bobby kemudian terlihat kembali lagi ke tempat si Eddie guys buat ngambil potongan lidah miliknya sendiri. Sekaligus untuk menghabisi si Eddie. Dan adegan tersebut sekaligus jadi penutup di film ini. Nah gimana guys filmnya? Seru banget kan? Saran aja ini Maya buat kalian, kalau kemana-mana teh jangan sendirian guys. Minimal bawa mahram. Karena bukan cuma buat keamanan guys, tapi ini juga biar kalian tidak palaur gitu kan. Ya siapa tahu kan kalian teh nemu orang-orang yang jahat kayak gini nih, kayak di film ini. Kalau berdua kan minimal bisa saling bantu. Nah kalau sendiri kalian harus usaha sendiri. Ya kalian juga kalau celaka nggak ada yang ngabarin tuh sama orang tua kalian. Nah karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.